Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembahasan tema 1, subtema 1, IPA KD 34, membandingkan cara perkembangbiakan tumbuhan dan hewan, yang intinya secara generatif. Ini rangkuman materi. Pokok materinya itu hanya perkembangbiakan tumbuhan secara generatif. Ini sudah Pak Guru buatkan rangkuman materinya biar mudah. Tumbuhan atau nama lainnya kan tanaman atau pohon atau wit-witan itu berkembang biak itu dengan dua cara. Yang pertama adalah generatif, yang kedua itu adalah vegetatif. Nah, yang dimaksud dengan perkembangbiakan secara generatif itu dikarenakan penyerbukan. Nah, yang dimaksud dengan perkembangbiakan atau berkembang biak itu maksudnya adalah memperbanyak keturunan, kelestarian, atau bertambah banyak. Contoh ya, pohon mangga ada buahnya, kemudian buahnya itu jatuh, bijinya tumbuh lagi, sehingga pohon mangga itu tidak habis, terus berkembang biak. Tanaman-tanaman terus berkembang biak. Itu kalau tanaman. Kalau hewan ya beranak begitu. Nah, perkembangbiakan tumbuhan, tanaman, pohon atau wit-witan itu ya maknanya memperbanyak keturunan atau kelestarian. Kemudian penyerbukan itu nama lainnya itu polinasi. Maksud dari penyerbukan itu jatuhnya serbuk sari di putik. Nah, dalam satu bunga itu kalau ada benang sari dan putik itu namanya bunga sempurna. Ada putik dan benang sari. Nah, benang sari itu apa? Alat kelamin jantan. Dan kalau putik itu adalah alat kelamin betina. Kemudian serbuk sari itu ada di dalam benang sari. Serbuk sari itu sel kelamin jantan atau laki-laki. Nah, biar kita lebih paham, Pak Guru contohkan, ini ada gambar bunga. Nah, ini bunga itu, ini satu bunga itu ada putik, ada benang sarinya. Kalau bunga yang seperti ini ada putik, ada benang sarinya, itu namanya bunga yang sempurna. Nah, ada putik, kepala putik. Nah, itu ada mahkota. Nah, mahkota itu ya yang berwarna itu, yang apa namanya ya, kayak daun itu, untuk menarik hewan seperti tawon. Lanjut. Penyerbukan oleh
tumbuhan itu sendiri tanpa bantuan atau perantara dinamakan kleistogami. Penyerbukan itu bisa terjadi karena pertama, tumbuhan itu sendiri tanpa bantuan, tanpa perantara. Yang kedua, dengan bantuan atau perantara. Perantaranya bisa angin, namanya anemogami, hewan, namanya zoidiogami, air, hidrogami, manusia, antropogami. Perkembangbiakan tumbuhan secara generatif buatan. Itu maksudnya penyerbukannya dibantu manusia. Kalau perkembangbiakan tumbuhan secara generatif alami adalah penyerbukannya dibantu oleh angin, hewan, dan air. Contoh bunga yang penyerbukannya dibantu angin, jagung, padi, dan rumput-rumputan. Bunga yang penyerbukannya dibantu hewan itu adalah bunga-bunga yang warnanya menarik, sehingga hewan itu mau mendekat. Dan juga kadang-kadang kan lebah atau tawon itu kan mendekat ke bunga dengan tujuan untuk mengambil nektar atau madu. Nah, sehingga terjadilah penyerbukan. Hewan tawonnya untung dapat madu, bunganya atau tumbuhannya untung bisa melakukan penyerbukan. Hewan-hewan yang membantu penyerbukan itu serangga, kelelawar, dan burung. Serangga contohnya lebah atau tawon, lalat atau laler. Kemudian ada bunga yang penyerbukannya dibantu air. Eceng gondok, sing nangkali, dan teratai hidup di air. Kadang-kadang ketelem, kenang banyu, nah itu sehingga terjadi penyerbukan bunga eceng gondoknya. Kemudian contoh bunga yang penyerbukannya dibantu manusia, yaitu tanaman vanili dan anggrek. Ini manusia mengembangkan anggrek dengan berbagai macam jenis-jenis anggrek. Itu dibantu manusia. Ada 4 jenis penyerbukan. Ini contohnya, ini gambar penyerbukannya. Yang nomor 1 itu gambar nomor 1. Itu namanya penyerbukan sendiri. Karena serbuk sari dan kepala putik berasal dari bunga yang sama. Yang nomor 2 itu penyerbukan silang. Serbuk sari berasal dari tumbuhan lain yang sejenis. Yang nomor 3 itu penyerbukan tetangga. Serbuk sari berasal dari bunga lain, tapi sepohon, sewit. Yang nomor 4 itu namanya penyerbukan bastar. Serbuk sari berasal dari tumbuhan lain yang beda jenisnya, beda pohonnya. Itu penyerbukan, ada 4 jenis penyerbukan. Ya, hanya itu yang bisa Pak Guru jelaskan. Sekian, terima kasih. Ketik di WA kata kunci di bawah ini. Hormati orang tua. Itu kata
kuncinya, diketik di WA. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.